Shalom. Kita bersyukur karena Tuhan memberikan kesehatan kepada seluruh keluarga kita. Saat ini, kita akan mengikuti ibadah online FCF Living Water. Kita siapkan hati kita, ajak seluruh keluarga untuk memuji dan menyembah Tuhan, serta mendengarkan pesan firman Tuhan. Mari alami hadirat Tuhan di rumah kita masing-masing. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan, dimanapun jemaat Tuhan berada. Kita mau memuji dan muliakan nama Tuhan. Kita mau bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Kita mau bawa ibadah kita. Tuhan, kami bersyukur untuk waktu yang baik ini. Biarlah Tuhan yang beracara dalam ibadah kami. Haleluya, amin. Pujian bagi Raja. Hey. Hey. Siapakah Allah yang sepertimu, ajaib perbuatanmu, tangan kananmu hancurkan musuh, kemenangan di pihakmu. Untuk anugerah-Mu Tuhan, Engkau bertata dalam setiap pujian kami Yesus. Yang
tengah-tengah situasi kondisi yang tidak memungkinkan, tapi kami punya Allah yang luar biasa dalam hidup kami, Tuhan Yesus. Engkau Allah yang selalu beserta kami, bagaimanapun keadaan kami, Tuhan. Terima kasih, Yesus. Engkau Allah pemenang. Padu datang berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapkan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu, Tuhan. Engkau Allah Bapakku datang, ku menyembah, ku nyatakan Kau yang bertahan dalam lemah. Kau setia, Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapkan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu, Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu, Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Immanuel, Engkau beserta kami, Tuhan. Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel,
Engkau Immanuel. Kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Immanuel. Berpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita bersyukur kita berjumpa lagi untuk kita belajar bersama tentang kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena waktu yang Tuhan berikan kepada kami untuk kami mendengar kebenaran firman-Mu. Kami tidak mau menyia-nyiakan waktu ini Tuhan, biarlah firman-Mu boleh menjadi rema, boleh menjadi inspirasi, boleh menjadi kekuatan bagi kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami buka hati kami mau terima kebenaran firman-Mu dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin, amin. Puji nama Tuhan, hari ini kita akan belajar bersama. Judul firman Tuhan saya berikan judul kesadaran, pengertian, dan keyakinan. Kalau kita mendengar judul yang saya sampaikan, mungkin saudara bertanya-tanya, ini mau berbicara tentang apa? Saudara, hari-hari ini masih ada orang-orang yang, khususnya orang Kristen, yang masih bertanya-tanya tentang situasi dan kondisi yang ada hari-hari ini. Ada di antara mereka yang bingung, yang takut, yang kaget dengan situasi seperti ini. Itu sebabnya hari ini kita mau clearkan supaya jemaat Tuhan, khususnya jemaat IFGF Living Water, itu mengerti sesungguhnya apa maksud atau apa sih yang harus kita ambil. Kalau orang bilang itu, umumnya orang mengatakan hikmah dari apa yang terjadi hari-hari ini. Tapi kalau kita sebagai orang percaya, kita mengatakan
kebenaran apa, prinsip kebenaran apa yang kita terima melalui apa yang terjadi hari-hari ini. Itu sebabnya kita akan belajar bersama. Pertanyaannya, mengapa ini bisa terjadi? Kenapa dunia ini mengalami kondisi yang seperti ini? Jadi langsung saja saya jawab poin yang pertama. Tadi judulnya kesadaran, pengertian, dan keyakinan. Jadi yang pertama ini kesadaran. Kesadaran akan apa? Sadarilah bahwa kita ini masih hidup di dunia. Kita perlu punya kesadaran ini. Kenapa? Karena ketika kita sadar bahwa kita masih hidup di dunia, maka kita akan mengerti dunia ini yang kita tinggali ini, apapun bisa terjadi di dunia yang sekarang ini. Apalagi kalau kita melihat di dalam Alkitab, bahwa dunia yang kita tinggali ini, jelas firman Tuhan mengatakan bahwa langit dan bumi akan lenyap, akan berlalu. Jadi bumi atau dunia yang kita tinggali ini akan berlalu. Tapi bahasa yang dipakai, kata yang dipakai itu sebetulnya artinya begini, bahwa dunia ini sedang berlangsung lenyap, sedang berlangsung untuk berlalu. Artinya begini, artinya bahwa jangan pernah kita berpikir bahwa dunia ini akan menjadi semakin baik. Saya tidak sedang memperkatakan hal yang buruk dengan kondisi dunia, tidak. Tapi saya sedang menyatakan apa yang firman Tuhan katakan. Karena justru kondisi yang hari-hari ini terjadi itu membuktikan bahwa Alkitab itu benar. Alkitab itu ya dan amin. Inilah yang akan terjadi. Memang dunia ini tidak akan menjadi semakin baik, tetapi Tuhan mau supaya hidup kita ini harus menjadi semakin lebih baik. Saya ingin menjelaskan kata hidup. Saudara, kita ini hidup di dunia. Hidup itu dalam bahasa Yunani ada dua, bios dan zoe. Bios itu adalah hidup di mana kita hidup di dunia ini, yaitu sementara, fana. Tapi kalau zoe itu artinya hidup di mana kita ini hidup kekal. Nah, kita ini sedang tinggal di hidup yang mana? Kalau kita hidup di dunia, hari ini, kita sedang hidup di dalam kehidupan yang disebut sebagai bios, yaitu hidup sementara. Tetapi jangan lupa, waktu Anda menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sesungguhnya kita juga sudah dapat zoe, kehidupan kekal. Tapi itu akan terjadi pada saat kita nanti dipanggil Tuhan dan mati. Tapi poin saya hari ini adalah, bahwa dunia yang kita tinggali ini, itu adalah dunia yang sudah tercemar oleh dosa. Itu sebabnya apapun bisa terjadi. Apapun bisa terjadi dalam dunia ini. Kenapa saya menyampaikan ini? Karena ada orang-orang Kristen bahkan yang masih bingung dengan apa yang terjadi hari ini. Bahkan ada hamba Tuhan yang membuat statement-statement yang menurut saya justru memberikan harapan-harapan palsu. Karena sesungguhnya inilah yang ditulis dalam Alkitab, bahwa kita tidak perlu bingung dan kaget ketika kita tinggal di dunia yang sekarang ini dan kita mengalami. Saya mengatakan bahwa ini hanya satu episode dalam kehidupan kita, perjalanan kehidupan kita selama di dunia, yang namanya wabah virus corona ini. Ini hanya satu episode dalam kehidupan kita. Kita tidak tahu ke depan akan ada apa lagi. Ya, ada orang bijak mengatakan bahwa salah satu kepastian yang ada di dunia ini adalah ketidakpastian itu sendiri. Kenapa? Ya, karena memang kita hidup di dunia yang tidak pasti. Jadi sadarilah
bahwa kita masih hidup di dunia. Jadi apapun bisa terjadi dalam perjalanan kita di dunia ini. Sekali lagi saya katakan, kalau hari ini kita mengalami kondisi, situasi dan kondisi yang terjadi seperti sekarang ini, itu hanya salah satu episode kehidupan kita yang harus kita lewati dan kita lalui. Kalau kita punya kesadaran ini, kita nggak perlu bingung, kita nggak perlu takut, kita nggak perlu khawatir. Jalani, hadapi saja, karena itulah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Itu yang pertama, kesadaran apa? Kita ini masih hidup di dunia. Ya, kita ini masih hidup di dunia, sadarilah. Yang kedua, tadi saya mengatakan pengertian. Pengertian apa? Yaitu ini, untuk menjalani kehidupan di dunia ini, tidak ada seorang pun yang istimewa, termasuk orang percaya. Apa maksudnya? Semua yang hidup di dunia ini akan menghadapi tantangan yang sama. Ini yang seringkali disalah mengertikan oleh orang Kristen. Lalu orang Kristen menganggap bahwa orang Kristen ini istimewa. Orang Kristen tidak mungkin akan mengalami atau akan terkena, ya, akan terinfeksi bahkan. Karena orang Kristen istimewa. Saya mau katakan, untuk menjalani kehidupan di dunia ini, semua itu sama, tantangannya itu sama. Contoh, ada orang yang mengatakan bahwa, virus COVID-19 itu tidak mungkin menyentuh orang percaya. Karena apa? Karena Tuhan itu Tuhan yang menjaga. Yes, Tuhan yang menjaga. Tapi saudara, kita tidak bisa konyol dan mengatakan bahwa kalau Tuhan menjaga, lalu kita hidup dengan tidak tertib. Yang terjadi adalah kita akan kena, kita akan mengalami. Maksudnya tidak ada yang istimewa, itu artinya apa? Artinya bahwa setiap kita menghadapi tantangan yang sama dan kita punya tanggung jawab yang sama. Walaupun kita ini orang-orang percaya, semua orang terkena dampak dari wabah ini. Dampak secara ekonomi, ya. Banyak orang percaya yang juga terkena dampaknya. Pengusaha Kristen, ojol Kristen, semua kena dampaknya. Jadi artinya apa? Artinya semua mengalami, tidak ada yang istimewa. Saya mau katakan bahwa untuk masalah tantangan dalam kehidupan, di dalam dunia ini, apapun yang terjadi itu tidak ada pengecualian. Semua kita menghadapi, termasuk orang percaya. Kita bersyukur. Ada orang mengatakan, kita bersyukur jadi orang Kristen. Kenapa? Karena hidup kita enak, gak ada masalah. Saya katakan itu setengah kebenaran. Kalau setengah kebenaran itu artinya salah. Karena yang betul adalah kita bersyukur jadi orang percaya. Karena walaupun kita ada masalah, tapi bersama dengan Tuhan, kita bisa melewati semua itu. Ya, jadi kita harus punya pengertian. Kita ini orang Kristen tidak istimewa. Tidak istimewa. Semua sama, kita menghadapi tantangan yang sama. Jadi sadarilah, harus punya pengertian bahwa, sekali lagi, semua orang yang hidup di dunia menghadapi tantangan dan persoalan hidup yang sama, termasuk orang percaya. Jadi jangan berpikir bahwa orang Kristen adalah kelompok yang diistimewakan oleh Tuhan. Nah, bagian yang berikutnya inilah yang saya mau katakan bahwa yes, orang Kristen itu istimewa dalam hal apa? Ini yang saya mau tekankan hari ini. Yaitu apa? Yaitu mengenai ini. Bahwa orang percaya itu punya janji yang Tuhan berikan dalam kehidupan orang percaya, yaitu janji yang saya katakan minggu yang lalu saya pernah mengatakan, ini janji lain dari yang lain, yaitu apa? Janji Tuhan yang akan menyertai kehidupan kita sebagai orang percaya. Saya akan bacakan satu ayat. Ayatnya ini ayat untuk Natal.
Tapi saya mau bacakan sekarang karena ini penting buat kita. Sesungguhnya anak darah itu, Matius 1 ayat 23, akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Tadi di awal saya mengatakan kita harus punya kesadaran, sadar bahwa kita masih hidup di dunia. Lalu yang kedua tadi, kita harus punya pengertian. Kita ini orang Kristen itu tidak istimewa. Kalau kita nggak tertib juga kita bisa kena yang namanya virus COVID-19. Tetapi ada keyakinan, kita yakin kepada janji Tuhan yang ditulis di sini bahwa ada Immanuel, Allah yang menyertai kita. Saya mau kasih tahu saudara, kenapa saya mengatakan bahwa janji ini janji yang lain dari yang lain. Kenapa? Karena janji ini itu mencakup hidup bios dan hidup zoe yang tadi. Hidup yang sekarang ini dan hidup yang akan datang nanti. Ya. Yaitu ketika kita percaya dan menerima Yesus, saya ulangi ini, Tuhan dan Juru Selamat, maka saat itu tergenapilah apa yang disebut oleh Alkitab, yaitu Immanuel. Saudara bayangkan ya, saya mau katakan janji penyertaan Tuhan ini sangat penting dalam Alkitab. Saya akan buktikan. Jauh-jauh hari Tuhan mengatakan bahwa akan ada namanya Immanuel, dijanjikan. Setelah sekian lama, bahkan sempat ada 400 tahun masa silent dalam Alkitab kita, Tuhan tidak berbicara. Lalu apa? Lalu tiba-tiba malaikat datang dan mengatakan tentang Immanuel. Tuhan tidak mengatakan yang lain melalui malaikat, tapi dia mengatakan Immanuel. Kenapa? Karena Immanuel itu artinya Allah beserta kita. Maksudnya apa? Maksudnya itu sebenarnya berbicara tentang penyertaan di dunia dan penyertaan nanti. Pada saat kita setelah kematian nanti. Keselamatan itu artinya ini, Tuhan bersama dengan kita selamanya. Sejak kita menerima Yesus, maka Tuhan itu menyertai kita. Ada banyak janji ya Tuhan bagi kita, tapi janji Tuhan yang paling dibutuhkan oleh manusia itu adalah ini, Immanuel, Allah menyertai kita. Jika kita mati dan setelah kematian kita tidak bersama dengan Tuhan, itu artinya kita nggak selamat gitu. Sebenarnya janji penyertaan Tuhan itu bicara tentang keselamatan, tapi juga berbicara tentang bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sejak kita mengatakan aku menerima Engkau Tuhan. Walaupun kita masih hidup, saat itu juga Tuhan menyertai kita sampai selama-lamanya. Tuhan akan tetap menyertai kita. Inilah yang istimewa bagi orang percaya. Bahwa ada janji penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Keyakinan, kebenaran bahwa Tuhan menyertai kita inilah yang harus dimiliki. Karena ini kunci kemenangan orang percaya. Kalau hari ini saya mengatakan jangan takut, Tuhan menyertai engkau. Itu bukan berarti, saudara, bukan berarti, ini yang sering disalah mengerti bahwa orang Kristen itu tidak mungkin kena karena Tuhan menyertai. Bukan berarti seperti itu. Kalau kita nggak tertib, kita pun bisa terinfeksi. Tapi saya mau katakan bahwa arti Tuhan menyertai apapun yang terjadi dalam hidupmu, Tuhan berjanji bahwa dia akan menyertai. Kalaupun sampai ada orang percaya yang kena, Tuhan tetap menyertai. Tuhan tetap menyertai, dia akan memberikan kekuatan ya untuk bisa menghadapi itu semua. Keyakinan akan Allah menyertai ini penting sekali. Itu yang akan memberikan kekuatan. Saudara, Abraham dijanjikan penyertaan oleh Tuhan. Musa juga dijanjikan penyertaan oleh Tuhan. Bahkan Musa mengatakan kalau bukan engkau sendiri yang berjalan bersama dengan aku. Itu artinya apa? Artinya ada janji penyertaan. Yosua juga disertai oleh Tuhan. Bahkan Daud dia pernah mengatakan, walaupun sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku. Lihat, semua bicara tentang penyertaan-penyertaan. Kepada murid-muridnya, Tuhan Yesus menjanjikan apa? Waktu dia mau meninggalkan, waktu dia mau pergi, dia tidak menjanjikan apa-apa sebetulnya. Dia menjanjikan, aku akan menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Jadi janji penyertaan Tuhan ini yang menjadi hal yang luar biasa buat kita sebagai orang percaya. Bahkan menariknya, Alkitab kita sendiri
Dalam kitab Wahyu 22-21 ditutup dengan satu kalimat, kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Itu artinya apa? Sebetulnya ya janji Tuhan yang menjadi janji yang luar biasa bagi orang percaya itu adalah janji penyertaan Tuhan. Janji penyertaan Tuhan. Jadi milikilah keyakinan bahwa Tuhan selalu menyertai hidup kita. Apapun, kapanpun, dalam situasi dan kondisi apapun, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sebagai orang percaya. Ada orang Kristen mengatakan, kalau Tuhan menyertai, kenapa aku mengalami hal yang buruk seperti ini? Saudara, Tuhan menyertai kita bukanlah berarti bahwa kita tidak akan mengalami hal yang buruk, pencobaan, persoalan dalam kehidupan. Ingat, itu terjadi karena di awal tadi kita masih tinggal di dunia dan kita ini bukan istimewa. Kita menghadapi satu tantangan yang sama semuanya. Nah, tetapi yang menariknya adalah sekalipun kita menghadapi pencobaan, masalah dalam kehidupan kita, Tuhan berjanji bahwa Dia akan tetap menyertai saya dan saudara. Penyertaannya itu memberikan hikmat kepada kita. Penyertaan Tuhan itu memberikan kekuatan kepada kita. Ya. Itu yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita. Saya mau katakan, kalau orang bijak hari ini mengatakan bahwa salah satu hal yang pasti dalam dunia ini adalah ketidakpastian. Bagi orang percaya kita mengatakan, memang dunia ini tidak pasti. Tetapi saya sebagai orang percaya, saya punya kepastian. Kepastian yang saya miliki adalah bahwa Tuhan selalu menyertai kita kapan saja, dimanapun, dalam situasi dan kondisi apapun. Itu sebabnya ketika kita melihat apa yang terjadi hari ini, kita bisa mengatakan ini hanyalah salah satu episode kehidupan. Sekalipun orang waktu menghadapinya bingung, ada yang takut, ada yang mengatakan ini merubah kebiasaan kita. Saya mau katakan bahwa dunia ini tidak pasti, tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang pasti menjanjikan keselamatan. Dunia ini bisa berubah, merubah bahkan kebiasaan kita. Dunia ini bisa berubah, tapi firman Tuhan mengatakan Tuhan tidak pernah berubah. Jadi saya mau katakan hari ini, kejarlah, peganglah apa yang pasti dan peganglah apa yang tidak berubah. Janji Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, sekali lagi, itu akan digenapi, yaitu Tuhan akan menyertai kita. Jadi, apa yang harus kita lakukan dalam kondisi sekarang ini? Jawabannya cuma satu, yaitu apa? Hadapi saja. Jalani saja kehidupan ini. Karena kita nggak punya pilihan. Pilihannya cuma satu, yaitu apa? Jalani saja kehidupan ini. Kita nggak punya pilihan yang lain. Kita tahu pasti bahwa apa yang terjadi ini tadi saya mengatakan hanyalah salah satu bagian dari episode kehidupan kita yang harus kita lalui. Kita nggak tahu ke depan akan ada apa lagi, kita nggak tahu. Tapi nggak usah takut, nggak usah bingung dengan hal itu. Firman Tuhan tidak memberikan kepada kita nasihat untuk lari dari apa yang terjadi. Tetapi justru firman Tuhan mengatakan kepada kita, anggaplah satu kebahagiaan kalau engkau mengalami berbagai-bagai pencobaan. Firman Tuhan juga mengatakan, pencobaan yang kamu alami tidak melebihi kekuatan manusia. Alkitab mengatakan, pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Ini bukti penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan saya percaya, kita akan bisa berkata seperti ayat yang ditulis dalam Roma pasal 8 ayat 28. Yaitu apa? Allah turut bekerja. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia.
yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ingat, kita istimewa karena kita disertai oleh Tuhan. Immanuel membuat kita tidak takut untuk menghadapi apapun yang terjadi. Immanuel tidak hanya menyertai selama kita ada di dunia ini, tetapi Immanuel menyertai kita sampai selama-lamanya. Itu sebabnya saat ini mari kita mau bawa hidup kita. Kita mau serahkan hidup kita. Jangan pernah takut. Allah berjanji bahwa Dia akan menyertai kita. Ini adalah satu kepastian di tengah dunia yang tidak pasti, yaitu Tuhan menyertai kita. Tuhan menyertai setiap kehidupan orang percaya. Mari kita mau bawa hidup kita di hadapan Tuhan. Kalau engkau hari ini mengalami dampak dari semua yang terjadi, jangan takut, karena kita punya keyakinan bahwa Tuhan menyertai kehidupan kita. Kita akan bisa melewatinya dan kita akan bisa menanggung semuanya. Percayalah, penyertaan Tuhan bisa berupa hikmat yang Tuhan berikan. Penyertaan Tuhan bisa berupa kekuatan yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita. Mari dimanapun kau berada, bawa hidupmu, berpeganglah kepada apa yang pasti hari ini. Dunia tidak pasti, tapi janji Tuhan itu pasti. Dunia bisa berubah, tapi Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Itu yang harus kita pegang hari-hari ini. Membuat kita tidak takut, tidak khawatir, tidak bingung. Tapi kita justru bisa menghadapinya, menjalaninya semuanya dengan hati yang betul-betul percaya. Dalam kondisi apapun, situasi apapun, kita tidak pernah ditinggal oleh Tuhan. Mari nyatakan sama-sama. Kita katakan, Immanuel, Immanuel. Katakan sama-sama. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Yes, Lord. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah beserta. Immanuel, 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 Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Aku bertahan, kau harapan dalam kesesakan, kau buktikan kesetiaanmu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, kau harapan dalam kesesakan, kau buktikan kesetiaanmu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami percaya Tuhan, bahwa
bahwa Immanuel digenapi dalam setiap kehidupan kami. Siapapun saat ini kami yang mendengar kebenaran firman-Mu, Immanuel, Allah beserta kehidupan kami, itu betul-betul digenapi Tuhan. Karena itulah satu-satunya yang pasti bagi setiap kami kehidupan orang percaya. Di tengah ketidakpastian, di tengah dunia yang berubah, ada Tuhan yang tidak pernah berubah, yang janjinya digenapi dalam kehidupan kami semua. Itu sebabnya Tuhan, biarlah kami menyadari hari ini, kami tidak lagi takut, kami tidak lagi bingung ya Tuhan. Kami sadar ketika kami hidup di dunia yang tercemar oleh dosa ini, apapun bisa terjadi Tuhan. Dan kami tahu kami harus menjalani kehidupan, tantangan dalam kehidupan. Setiap kami punya tantangan di dalam kehidupan kami di dunia ini Tuhan. Persoalan, permasalahan. Tapi kami percaya Tuhan, kami bersyukur sekali lagi, kami punya keyakinan bahwa Allah yang kami sembah tidak pernah meninggalkan kami. Dia menyertai, Engkau menyertai kehidupan kami ya Tuhan. Kami berdoa, hamba memperkatakan di dalam nama Tuhan Yesus untuk setiap jemaat Tuhan, orang percaya di rumah mereka masing-masing, dimanapun mereka berada. Saat ini juga Engkau ada dan menyertai kehidupan mereka semua. Kekuatan, hikmat Tuhan akan berikan, Tuhan akan nyatakan. Membuat kami bisa menanggung semuanya, kami mampu menanggung semuanya, untuk melewati semuanya Tuhan. Bukan hanya saat ini, tapi bahkan ke depan. Kami tidak takut untuk menghadapi kehidupan ini Tuhan. Apapun yang terjadi, sekali lagi kami percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini hamba-Mu berdoa untuk setiap jemaat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang terus memberikan kesehatan, kekuatan selalu Tuhan. Hikmat-Mu turun atas setiap umat-Mu ya Tuhan. Sehingga apapun yang mereka lakukan, apapun yang mereka kerjakan, Tuhan sendirilah yang bekerja. Allah yang turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pada akhirnya Tuhan kami menyerahkan. Terima kasih Tuhan, kami boleh kembali beribadah, kami boleh mendengar firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami boleh dikuatkan saat ini Tuhan. Terima kasih. Pada akhirnya kami serahkan semuanya Tuhan. Hanya bagi-Mu lah segala hormat, kemuliaan, pujian dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Jemaat yang dikasih Tuhan, firman Tuhan berkata, Allah memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Roh Kudus menyertai engkau mulai sekarang ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin.